Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyikal karim wa rasulikal azim nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'ilman yanfa'una. Allahumma yassir lana umurana sil amalana balligh maqasidana birahmatika ya dzal jalali wal ikram. Ayo sada wa sayyidat, as'adakumullahu hayatakum. Bapak Ibu yang muliakan, Bapak Ibu yang muliakan, semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan barakahnya kepada Bapak Ibu semuanya dan kita semuanya insyaallah. Dan selawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya semuanya. Alhamdulillah di Selasa pagi hari ini kita hadir kembali bersama-sama untuk memulai kajian tarjamah wa kitab al-muyassar, kajian kitab al-muyassar. Setelah kita berlibur sekian lama, mudah-mudahan sudah fresh kembali, sudah bisa fokus kembali untuk kita lanjutkan kajian kitab al-muyassar dan juga tarjamah. Untuk beroleh keberkahan pertemuan kita di pagi hari ini, mari kita sama-sama memulainya dengan membaca umul kitab surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Bagi muliakan, kita akan melanjutkan batas akhir yang lalu kita sudah sampai halaman 206 ya Bapak Ibu. Hari ini kita akan membahas tema baru, pasal baru, membahas tentang mubtada. Ya, mubtada. Kalau kita bicara tentang jumlah ismiyah, maka tidak akan terlepas dari mubtada. Ya. Nah, mubtada itu apa? Bagaimana syarat-syaratnya gitu. Apa penjelasannya? Mari kita lihat di halaman 207, Bapak Ibu silakan mengecek ke halaman 207 di halaman buku kita. Baik, Bunda Rina akan membacakan untuk kita. Silakan Bun di halaman 207. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal 3 mubtada. 10. Apa yang dimaksud dengan mubtada? Isim makrifat dan marfu yang menjadi pokok kalimat. Yang ke-11, apa yang dimaksud dengan jumlah ismiyah? Setiap kalimat yang terdiri dari mubtada dan khabar adalah jumlah ismiyah. 12. Apa prinsip-prinsip suatu isim menjadi mubtada? Di antara prinsip-prinsip mubtada adalah A. Wajib marfu. Suatu ketika bisa saja mubtada terlihat majrur karena adanya huruf jar tambahan. Namun prinsipnya adalah marfu. Contoh, hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum. Apakah ada pencipta selain Allah yang memberimu rezeki? Penjelasan, kata khaliq majrur oleh min yang merupakan huruf jar tambahan yaitu zaidah, sedang khaliqin posisinya mahalan adalah marfu karena ia adalah mubtada atau pokok kalimat. B. Wajib isim makrifat. Contoh, Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Penjelasan, kata Muhammad adalah mubtada
dan ia adalah isim makrifat dan bukan nakiroh. C. Mubtada boleh dihilangkan apabila ada petunjuknya. Contoh, les kaifa sa'idun mahirun. Jawaban kata mahir adalah khobar. Sedangkan mubtada'nya adalah sa'idun atau huwa. Mubtada tidak disebutkan karena sudah sama tahu antara yang bertanya dan yang menjawab. Baik, syukran Bunda Rina. Selanjutnya dilanjutkan dengan Pak Herman. Tafadhal, Pak Herman Rifai. Pak Ustadz, ini agak di pinggir jalan jadi agak banyak Oh suara. gitu. Iya. Gimana? Mau ditunda dulu atau boleh membaca? Tunda aja Ustadz ya. Tunda aja, baik. Makasih Pak Herman. Selanjutnya dengan Pak Nurman Syah. Tafadhal, Pak Nurman Syah. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 13. Bolehkah Ya. mubtada nakiroh? Pada prinsipnya mubtada adalah ma'rifat. Mubtada boleh dari isim nakiroh pada kondisi-kondisi tertentu, diantaranya adalah A. Apabila idofat lafzi. Contoh Lafzi. lafzi. Ya. A. Apabila idofat lafzi. Contohnya majlisu ilmi yuntafa'u bihi khairum min ibadati jahilin. Majelis ilmu yang bermanfaat itu lebih baik dari ibadahnya orang jahil. B. Apabila khobarnya dari jar majrur atau zorof yang dikedepankan atau didahulukan atau yang disebut dengan khobar muqaddam. Contohnya ala maktabi balamun qalamun. Di atas meja ada pulpen. Iya. Kemudian walikuli ajalin kitabun. Untuk setiap ajal itu ada buku. Maksudnya ketetapannya. Iya. Penjelasan kata yang bergaris bawah adalah mubtada nakiroh yang berada setelah khobarnya didahulukan. Baik, terus C. Apabila mubtada berada setelah huruf nafyi atau isim istifham. Contohnya ma ahadun fil fasl, tidak seorang pun di dalam kelas. Kemudian ailahun ghairullahi, apakah ada Tuhan selain Allah? Penjelasannya, kata yang bergaris bawah adalah mubtada dari nakiro yang berada setelah huruf nafyi atau setelah istifham. Huruf D. Apabila mubtada berupa doa yang baik maupun yang buruk, contohnya salamun alaikum, semoga kesejahteraan bagimu. Kemudian wailul lil mutaffifin, semoga kecelakaan bagi orang-orang yang curang dalam menimbang. Penjelasan, kata yang bergaris bawah adalah mubtada dari nakiro. baik. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz. Waalaikumsalam, Bunda Faiza, ahlan. Iya, ini lama nggak muncul. Maaf, halaman berapa ya Ustaz? Halamannya kita udah banyak banget nih. Iya, ketinggalan banyak ini. Halaman 207. 207. Yani Bunda Sri, Handayani, Bunda Rima, alhamdulillah. Iya, halamannya 207 ya Bun ya. Ya, syukron Ustaz. Ya. Mudah-mudahan bukunya sama halamannya ya. Karena ada buku yang sudah berubah mungkin halamannya. Baik, kita coba lihat penjelasan tentang mubtada. Sesungguhnya ini sesuatu yang sudah lazim ya, hari-hari juga udah di atas
Apa udah di luar kepala kata orang Di Dalam. luar kepala jadi hilang, Ustadz. Ya, di luar kepala. Kepala jadi hilang, jangan hilang, itu udah cesplong udah cepet langsung. Baik, pasal 3 mubtada. Apa yang dimaksud dengan mubtada? Nah, ini kalau definisi sederhananya mengenalinya adalah isim marfu yang menjadi pokok kalimat. Itu kata-kata pokok kalimat itu yang penting. Isim marfu yang menjadi pokok kalimat. Ya, itu namanya mubtada. Lalu apa yang dimaksud dengan jumlah ismiyah? Kenapa ditanyakan jumlah ismiyah? Karena di mana ada mubtada pasti rumah besarnya adalah jumlah ismiyah. Tidak mungkin ada mubtada tanpa ada jumlah ismiyah. Kan gitu ya. Jadi beda kalau misalnya ada isim majrur tidak harus ada huruf jar. Isim majrur bisa macam-macam. Tapi kalau bicara tentang mubtada pasti rumah besarnya adalah jumlah ismiyah. Setiap kalimat terdiri dari mubtada dan khabar, maka rangkaian kalimat itu namanya adalah jumlah ismiyah. Dan mubtada bisa di depan, bisa juga tidak di depan. Gitu ya. Mubtada bisa di awal, bisa juga nggak di awal. Tadi kita sudah dengar sebagian ya, bacaannya itu. Apa prinsip-prinsip satu isim menjadi mubtada? Pertama, wajib marfu. Yang namanya mubtada itu mesti marfu. Tetapi di sini Bapak Ibu muliakan, kita berhenti dulu yang dimaksud marfu itu apa kan itu. Ini suaranya mohon maaf ya, banyak gangguan di samping-samping ini ya. Iya, ini anak-anak udah mulai TK mulai masuk ke rame. Baik, kita sejenak ingin ingin menampilkan Oke. Oke, kelihatan ya, Ibu ya. Masih bolong, masih kosong ya. Kelihatan, Ustaz. Iya. Mengenal tanda rofa. Ini dulu dah, Bapak Ibu coba kita ingat-ingat dulu dah. Apa sih bedanya rofa sama marfu? Nah, coba nih. Apa bedanya rofa sama marfu? Anak-anak kita ketukar-tukar nih. Ibu Rima, Bu Rima nih, Bunda Rima nih. Apa bedanya rofa sama marfu? Karena udah libur lama kan pembacaannya berarti berulang-ulang nih. Apa bedanya? Ayo Bun, rofa sama marfu. Kalau rofa keadaannya, kalau marfu itu isim yang berkeadaan rofa gitu ya Ustaz ya. Kalau marfu ya isim yang berkeadaan rofa ya. Baik. Ada lagi yang menambahkan apa itu bedanya rofa sama marfu? Pak Samsul, mungkin Anda punya tambahan Pak Samsul, biasanya ini informasinya lengkap kalau Pak Samsul beliau. Apa bedanya rofa sama marfu? Tadi sudah disampaikan oleh Rima nih bahwa kalau rofa itu keadaan akhir satu kata, kalau marfu kata yang yang berkeadaan rofa gitu ya. Sama aja. Sama aja. Udah pas dah. Ya kalau menurut saya sih ya simpel aja. Kalau rofa itu pasti domah itu aja. Wah. Kalau marfu itu artinya pengucapan yang harus dilakukan secara domah. Jadi lebih luas pandangannya. Saya sih simpel aja. Pokoknya rofa marfu itu aja. Kalau rofa domah. Kalau mansub itu fathah gitu aja lah. Ngapain susah-susah amat. Jadi ngapain susah-susah? Itu aja. Cuma persoalannya, saya mau tanya bagaimana kaitannya dengan yang harus tambahan ada isim kana, isim inna dan sebagainya. Itu kan ada perubahan soal mubtadanya. Nah, ini tolong dijelasin Pak Ustaz. Baik, makasih Pak Samsul Kamar nih pertanyaannya. Tapi jawaban mengapa nanti ada kana dan sebagainya, kita tunda dulu ya. Nggak apa-apa. Itu jadi jawaban.
Pak Herman, Ustaz, apa itu ya. rofa sama marfu? Oke, kalau marfu itu jabatannya, Ustaz. Jabatannya. Oh, ini beda lagi nih, marfu jabatannya. Kalau rofa itu tandanya itu. Tanda rofa Tandanya. itu bisa doma, bisa subutun nun, bisa alif. Nah, oh begitu. Nah ini beliau bertiga baru bertiga aja udah berbeda, udah ya bukan berbeda, mungkin saling melengkapi ya, melengkapi ya. Jadi apa bedanya rofa sama marfu? Tadi mau simple, kalau yang mau disimpel jawabannya Pak Samsul. Pokoknya kalau rofa itu domah gitu. Iya, boleh nggak apa-apa. Kemudian ditambahkan ya, tambahkan yang rofa itu domah dan ada tanda lainnya. Nah, gitu ya. Tadi Pak Herman tadi apa itu ada rof doma, ada wawu kan gitu ya, ada alif dan sebagainya. Lalu tadi di awal Bu Rima mengatakan kalau rofa itu keadaan, kalau marfu itu tadi adalah kata jabat. Kalau Pak Rafi bilang jabatan. Baik, kita coba jelaskan ibu-ibu yang akan mengingat kembali ya antara ya rofa, tanda rofa. Oke. Membedakan antara rafa dan marfu. Ya. Satu. Rafa adalah sebutan. Kelihatan di layar, Ustaz? Nggak kelihatan. Belum. Kayaknya yang di show screen beda file, Ustaz. Karena belum diperlihatkan. Iya, saya pikir dari tadi kelihatan. Nah, ini. Nah, ini baru kelihatan. Tadi belum Apa adalah sebutan untuk keadaan bunyi akhir suatu kata yang lazimnya ditandai dengan tanda dhammah. Lazim ya. Dan juga ada tanda-tanda lainnya. Tuh. Marfu adalah setiap sebutan untuk setiap kata yang memiliki tanda rof, tanda setiap kata yang ditandai bunyi akhirannya dengan doma, wawu, alif, dan tetapnya huruf nun pada fiil mudhari. Oke, itu ya. Jadi kalau rofa sebutan untuk keadaan bunyi akhir satu kata yang lazimnya ditandai dengan tanda dhammah dan juga ada tanda-tanda lainnya. Marfu adalah sebutan untuk setiap kata yang ditandai bunyi akhirannya. Gitu ya. Disebutkan untuk kata yang ditandai bunyi akhirannya dengan dhammah, wawu, ya, wawu, alif, dan tetapnya huruf nun pada fi'il mudhari. Ini jangan disebut dulu karena ini akan dijelaskan huruf nun. Oke. Sekarang apa saja tanda-tanda rafa itu? Apa saja tanda-tanda rafa? Tanda rafa ada berapa banyaknya Bapak Ibu?
4 ya Ustaz. Ada 4. Tanda rafa ada 4. Kita lihat ya. Ada 4 macam. 1, dhammah. Dhammah. Kedua, wawu. 3, alif. Keempat, tetapnya huruf nun. Oke. Nah, kita kasih penjelasan nih. Isim rafa dengan tanda dhamma didapati pada isim isim mufrad yang tidak diakhiri dengan alif, wawu, dan ya. Jama taksir yang tidak diakhiri dengan alif, wawu, dan ya. Jama muannas salim. Itu tandanya dhammah tuh. Itu tuh. Isim rafa dengan tanda dhammah dapati pada isim mufrad yang tidak diakhiri dengan alif, wawu, ya. Contohnya qolamun, kitabun, kan? Jama taksir yang tidak diakhiri dengan alif, wawu, ya. Ya. Contohnya auladun, terus kutubun, madarisu, dan sebagainya. Jama muannas salim, muslimatun, ya, mukminatun, dan sebagainya. Tanda wawu, kapan didapati tanda wawu? Tanda wawu didapati isim rafa dengan tanda akhir wawu didapati pada, ada berapa nih Bapak Ibu nih? Isim rafa tanda wawu. Ada berapa cirinya? Ada berapa kata yang akhirannya wawu? Kalau dia rafa? Bunda Rina masih ingat? Mudzakkar salim. Mudzakkar salim. Udah. Asmaul khamsah. Asmaul khamsah. Betul. Adakah lagi? Asma ya. Asmaul khamsah. Asma al khamsah. Kasih contohnya dah, inilah biar ini nah. Al-muslimuna yusalluna fil masjid. Al-muslimuna Diamat tulisannya. fil masjidi. Al-muslimuna Muslim salat di masjid.
Zakar Salim. Muslimun. Abuka. Abuka. Afuka. Ya, guru. Ya, dan saudaraku, Asma'u. ayah dan saudaramu hati. Dua saudara. Saudara. Dah, itu dia ibu-ibu. Tadi kan contohnya awalnya hal doro abuka wa akhuka. Karena kita sedang bicara mubtada yang rofa maka diganti ditukar harus di depan ya. Abuka wa akhuka yahduran. Ayah dan ibu, ayah dan saudaramu hadir. Al muslimuna yusalluna fil masjid. Orang-orang Islam itu salat di masjid. Baik. Sampai sini dulu contoh ini. Ada pertanyaan? Silakan Bapak Ibu. Ustaz, Ya. kalau untuk musanna muslimani alif tanda rofaknya bisa Ustaz. Alif. Alif. Ini kita alif ada nggak? Alif. Oh ada nih nomor 3 nanti. Ada. Alif Ahmad. Oh ada satu lagi berarti yang kurang tuh. Bukan 4 berarti tambah lagi ya. Apa coba satu lagi nih? Doma, wawu, alif, Ya. terus Tapnya tadi wawu pada fi'il mudhari ya. Nah, ada satu lagi yang belum disebut. Ya, bukan Ustaz. Apa Pak Masya? Yes, dulu. Ya. Huruf ya. Ya. Huruf ya doma. Alif bengkok ya. Enggak. Sebutun nun. Sebutun nun udah ada. Udah. Oh ya. Yang muqaddarah gitu Ustaz maksudnya. Apa Bu Ika? Yang muqaddarah gitu. Muqaddarah. Iya, benar. Dhammah muqaddarah gitu ya. Oh, bilangnya domah. Iya. Oh, ini ada yang baru hadir, Bu. Ahlan wa sahlan, wa marhaban dan mohon maaf lahir batin Bunda Eti, Bunda Riri, Bu Ika, Bunda Ika, Pak UU ya. Alhamdulillah. Ya, baru nyampe mungkin dari luar kota ya. Ini Bu Ika, maksudnya Bu Ika ini. Baru datang dari luar kota. Maksudnya luar kota Depok apa-apa gitu. Iya, luar kota Depok Ustaz betul. Benar ini udah balik, benar ini. Iya, Pak Ustadz. Udah. Masih ada di sini kok. Maaf terlambat, telepon dulu. Oh iya enggak. Belum, makanya Bapak-bapak, Ibu-ibu kalau belajar sama kita kalau belum tutup Zoom-nya belum terlambat. Gitu ya. Iya, hanya waktunya berbeda dikit tapi belum terlambat gitu. Monggo. Pokoknya enak aja nanti kalau sudah misalnya lewat waktunya jam 9 nggak apa-apa. Kalau yang masih Zoom-nya masih ada.
Baik, kita kembali lagi ke depan. Berarti ada 5 ya, ada 5 tuh. Tadi hal-hal yang agak kelewat sedikit biasanya ini nih. Saya ulangi lagi nih. Jadi ada sekira yang keempat aja tentu. Yang keempat, dhammah Qadarah. muqaddarah. Artinya yang diperkirakan, tidak muncul, tidak jelas, nah, tidak tampak, dhammahnya hanya diperkirakan. Itu namanya dhammah muqaddarah. Baik, alif. Alif kapan ditemukan rofa itu dengan alif? Isim Isim marfu, isim marfu atau isim keadaannya rofa ditandai dengan alif ketika yaitu pada isim musanna. Adakah yang lain? Selain isim musanna, kalau dia marfu, isim musanna saja. Contohnya misalnya at-talibani, yajtahidan. At-talibani yajtahidani. Dua siswa itu bersungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Bapak Ibu, ada yang mau memberikan contoh isim musanna yang marfu dengan alif dari ayat Quran? Apa contohnya? Karena itu bukan rafa. Ada tapi bukan rafa. Marajal bahraini, Rabbul masyriqaini. Itu bukan rafa itu mah. Walidaini. Apa? Walidaini. Al-walidaini, iya itu Ya. majrur ya. Ada tentang itu ya, surah An-Nisa, di surah An-Nisa Bapak Ibu, ayat 12, 13 ya, tentang waris itu. Atau surah Al-Baqarah ayat 289. 282 maksud saya. Al-Baqarah 282. Al-Baqarah 282. Jadi dia fa'ilam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani. Gitu ya. Clear. Fa'ilam Fa'ilam yakuna rajulaini.
Bener Pak Samsul. Farajulun Wam, wamra'atani gitu. mimman tardona minas syuhada'i ayyadillah. Masya Allah. Farajulun wamro'atani. Tuh. Farajulun wamro'atani. Farajulun wamra'atani. Tardawna minasyuhada. Nah, gitu kalimatnya dipotongnya di situ. Tapi ini apa namanya? Ya. Ini imro'atan sama ya, meskipun ini musanna, musanna muanna sama tapi. Ya Rahman juga ada sih Ustaz. Ya Rahman yang Oh rofa. iya, di Ar-Rahman ada ya. Farajulun wamro'atani mimman tardawna minasyuhada. Mana isim yang marfu dengan alifnya? Wamra'atani. Ya. Jadi kalau engkau jual apa namanya? Utang piutang. Jadi yang boleh saksi perempuan itu dalam konteks utang piutang aja Bapak Ibu ya. Utang piutang. Saksi yang lain tidak boleh ya. Saksi utang piutang. Dalam saksi utang piutang itu kan saksi itu harus ada dua. Kalau tidak ada dua maka satu laki-laki, farajulun wa mro'atani, boleh dengan dua perempuan yang kamu ridhoi, yang kamu senangi, yang kamu cocok untuk dijadikan sebagai saksi gitu tuh. Jadi hanya utang piutang aja Ustaz ya. Iya. Kalau saksi dalam konteks misalnya Pernikahan nggak boleh ya, hanya harus laki-laki nggak ya. boleh, saksi zina nggak boleh. Gitu. Seorang laki-laki Farajulun wa dan imra'atani. dua orang perempuan yang kau pilih sebagai saksi. Empat, dhamma muqaddarah. Ini udah sebelumnya, udah ya. Ini alif, ini isim rafa ditandai dengan alif hanya pada, ini kalimatnya berarti hanya pada saja. Hanya pada isim musanna gitu aja jawabnya. Hanya ada pada isim musanna. Itu Bapak Ibu. Dhamma muqaddarah tidak tanpa dilakukan ada pada isim yang berakhiran huruf alif atau huruf alif, wawu maupun ya. Ya. Oh, wawu enggak ya. Wawu nampak kalau wawu. Alif atau alif dan ya, bukan atau maupun dan ya saja. Contohnya bagaimana ini? Contohnya. Contoh. Ya, misalnya Bapak Ibu, al-'asa
mustaqimun. Musa wa Isa rasulani min rusulillah. Rusulillah. Al-'asa mustaqimun. Musa wa Isa rasulani min rusulillah. Kalau ini baru alif ya dua-duanya ya. Yang ya contohnya apa? Al-Qadim bisa. Apa? Qadi. Al-Qadi, sahih. Al-Qadi. Qadi yahkumu bil adli. Al-Qadi yahkumu bil adli. Artinya mustaqim. Tongkat itu lurus. Ini Nabi Musa dan Isa, Musa dan Isa adalah dua di antara Rasulullah, Rasulullah, di antara para Rasulullah, para utusan Allah. Musa di sana adalah dua di antara para utusan Allah, dua rasul di antara para Allah. Al-Qadi yahkumu bil adli. Hakim itu mengadili, memutuskan dengan adil. Yang kita tandain ini Al-Qadi, terus Musa, Isa, terus Al-'Asa. Tongkat itu tetapnya huruf nun. Terdapat kata diakhiri bertanda rafa dengan tetapnya huruf nun hanya ada pada fi'il mudhari af'al khamsah. Ya, misalkan as-salihuna yuti'un Allah.
as-salihuna salihuna yuti'una Allah. Orang-orang salih itu taat pada Allah. Khobarnya cuma ismiyah. Ya. Nah, itu dia tanda-tanda rofa. Berarti tanda-tanda rofa itu ada selain dhamma, yaitu wawu, alif, dhamma muqaddarah, dan nun pada fi'il mudhari. Yang ditandai mana yuti'una. Sebetulnya. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan Bapak Ibu. Jadi seperti biasa ini nanti kita share ya. Jadi setelah selesai nanti share. Kita akan coba melanjutkan dahulu. Nah, nomor 12 halaman 207. Apa prinsip-prinsip isim menjadi mubtada? Di antaranya adalah prinsip-prinsip adalah marfu, wajib marfu pada yang barusan kita baca tadi ya, yang kita tulis tadi ya. Suatu ketika bisa saja mubtada terlihat majrur, tampak majrur. Karena adanya huruf jar tambahan di depannya, huruf jar tambahan. Ya, contohnya hal min khalikin. Kan? Jadi aslinya hal khaliqun gitu. Hal khaliqun ghairullahi yarzuqukum. Nah, ditambahnya min itu hal min khaliqin ada fungsi untuk menguatkan makna. Taukidil makna hal min. Gitu. Tapi sebenarnya ya aslinya hal khaliqun ghairullahi yarzuqukum, adakah Tuhan pencipta selain Allah yang memberi rezeki padamu? Kalau adalah hal min khaliqin, apa benar-benar ada kira-kira gitu ya? Apa benar-benar ada pencipta yang selain Allah yang memberi rezeki kepadamu? Gitu. Nah, jadi khaliqin itu min khaliq itu minnya zaidah tambahan yang aslinya adalah khaliqun. Itu namanya mahal, apa namanya, majrur mahallan itu ya. Aslinya marfu. Marfuun apa namanya, majrurun lafzan marfuun mahallan namanya ya, majrurun lafzan marfuun mahallan. Maksudnya apa itu majrur lafzan? Secara lafaz dia majrur, tapi secara kedudukan dia marfu. Hal min khaliqin ghairullah ya'tikum. Oke.
Suaranya putus, Ustaz. Oh iya ya, putus ya. Ah, sekarang udah bunyi ya. Udah bunyi sekarang. Baik. Kita lanjutkan, Bapak Ibu. Yang B, wajib isi ma'rifat. Iya. Syaratnya mubtada itu ma'rifat. Nah, ma'rifat ini ada dua macam ya. Ma'rifat karena asli, ma'rifat karena asli, dan ma'rifat yang karena direkayasa jadi ma'rifat. Gitu ya. Direkayasa, bahasanya direkayasa. Dibuat ma'rifat. Ma'rifat yang asli itu kan gini, kata yang sudah dikenali, diketahui, di apa namanya tuh, di orang kenal, udah itu namanya ma'rifat. Kalau saya menyebut Monas, nggak perlu lagi ada apa namanya butuh sesuatu untuk menjadikan dia ma'rifat, karena ini sudah ma'rifat. Kalau saya sebut Monas, atau ya Amerika, terus Bali, itu kan orang nggak perlu lagi apa namanya ma'rifat, karena ini sudah nama orang juga, nama orang ya, nama orang siapapun nama orang kalau sudah jadi apa tentu maka dia sudah ma'rifat namanya. Itu namanya ma'rifat dari aslinya ke alam, sesuatu yang sudah apa namanya dikenal itu alam. Yang kedua adalah ma'rifat karena dibentuk direkayasa yang sebelumnya nakiroh. Nakiroh. Ya, nakiroh. Contohnya nakiroh kitabun. Itu nakiroh kitabun. Ya, nakiroh kitabun. Nah, kitabun, nakiroh kitabun itu bisa jadi ma'rifat dengan dua cara. Pertama, dikasih alif lam, al-kitab. Maka dia jadi ma'rifat. Yang kedua, dia digandeng dengan isim ma'rifat yang lain, diidhofatkan namanya. Kitabul mudarrisi. Kitabun begitu digandeng dengan al-mudarris yang ma'rifat, maka kalimatnya kitabul mudarris, sekarang kitabnya jadi ma'rifat. Saya ulang lagi ya, Bapak. Jadi mubtada itu kan mesti wajib ma'rifat. Betul, wajib ma'rifat. Nah, ma'rifat itu dari dengan ada dua macam. Ma'rifat dari asalnya, aslinya ada ma'rifat. Ma'rifat yang dari asalnya itu yang menunjukkan sesuatu yang sudah dikenal, nama yang sudah dikenal. Nama apa? Nama orang, nama tempat, nama hewan, nama tumbuhan yang sudah dikenali. Zaitun, nah itu kan zaitun, orang tahu pohon zaitun. Gitu ya, misalnya gitu. Nama orang, meskipun nggak ada alif lamnya. Nama orang, namanya siapa? Hamid. Nah, itu ma'rifat sudah. Nama tempat, apa misalnya Saudi. Nah, itu. Kalau Saudi ada alif lamnya. Karena dari sananya ada alif lamnya. Iran, Irak, ya kan? Indonesia. Itu ma'rifat karena dia menunjukkan nama tempat. Sekarang nakiro, kata nakiro yang bertanwin itu ujungnya, yang tidak menunjukkan sesuatu yang tertentu, sekarang dia bisa jadi ma'rifat. Kata kitabun itu nakiro, tapi dia bisa dibentuk ma'rifat dengan dua cara. Pertama, kata kitab itu diawali, dilabeli dengan alif lam. Al-kitab. Maka dia sekarang berubah jadi ma'rifat. Atau yang kedua, kata kitab itu dikaitkan, disandarkan itu didofatkan kepada kata yang sudah ma'rifat. Misalnya dengan nama orang, Kitabu Ahmad. Nah, berarti kitabnya sekarang sudah ma'rifat. Karena sudah dikaitkan kepada kata ma'rifat. Atau kata ma'rifatnya beralif lam. Kitabul mudarris.
Nah, itulah syarat kedua mubtada wajib ma'rifat. Yang C, mubtada boleh dihilangkan apabila ada petunjuknya. Contohnya misalnya kaifa Ahmad, kaifa Sa'id, Mahir. Ya, atau contoh yang lain misalnya aina Ahmad fil fasl. Nah, kata jawaban fil fasl itu khabar, mubtadanya dihilangkan. Jadi kalimatnya aina Ahmad, jawaban lengkapnya Ahmad fil fasl. Ahmad fil fasl. Tapi dibuang Ahmadnya fil fasl. Nah, itu kenapa sudah ketahuan. Jadi mubtada boleh dihilangkan apabila ada petunjuknya. Petunjuknya dari mana? Ada pertanyaan. Aina Ahmad? Itu. Fil fasl. Nah, kata-kata fil fasl itu sebelumnya bisa Ahmad fil fasl, bisa huwa fil fasl. Bolehkah mubtada nakirah? Ini kan wajib ya. Wajib. Ternyata boleh nakiro asal ada alasannya. Kalau memenuhi alasan berikut ini nih. Kalau tidak memenuhi alasan atau syarat berikut ini, maka mubtada tidak boleh nakiro. Satu, apabila idhafat lafzi. Idhafat lafzi. Maksudnya idhafat lafzi, idhafat apa namanya, dikaitkan kepada kata yang nakiro, taksis gitu ya, itu boleh. Majlisu ilmin kan sama-sama nakiro tuh, itu boleh karena idhafat. Jadi karena idhafat boleh tuh. Jadi majlisu ilmin yuntafa'u bihi khairu min ibadati jahilin. Majlis ilmu yang ada manfaatnya, yang bermanfaat jauh lebih baik daripada beribadah. Tapi orang jahil, ibadah orang jahil. Menghadiri majlis ilmu yang bermanfaat jauh lebih baik daripada ibadah, tapi dilakukan orang jahil. Mengapa? Sebab hadirnya seseorang di majlis ilmu akan menambah apa? Menambah pemahamannya bagaimana tata cara ibadah yang benar, bagaimana beragama yang lebih baik. Nah, daripada orang jahil ibadah. Kenapa? Ya ibadahnya nggak memenuhi syarat dan rukun, asal aja ibadah. Nggak ada ilmu. Iya, tidak berilmu. Ibadahnya banyak tapi nggak berilmu. Nah, itu. Apalagi D, tadi idhofat lafzi ya. Bolehkah mubtada dengan nakiro? Boleh. Satu, apabila idhofat lafzi. Yang kedua, apabila kabarnya dari jar majrur atau dzaraf yang dikedepankan. Jadi gini, Bapak Ibu, aslinya kalimatnya begini. Al-waladu fil fasli. Al-walad fil fasl. Al-walad itu mubtada, fil fasl itu khabar. Tapi khabarnya rangkaian, ada fi, ada fasl. Maka kata fil fasl yang khabar tadi dikedepankan. Saya kasih contoh di sini. Mubtada boleh nakiro apabila idhofat lafzi ya, lafzi. Dua, khobarnya jar majrur atau dzaraf dan mudhaf ilaih yang dikedepankan.
Nah, bahasa Arabnya muqaddam namanya, muqaddam. Ini contohnya Bapak Ibu nih. Contohnya al-walad bil fasli. Anak itu di dalam kelas. Kalimat di atas khobarnya yaitu fil fasl boleh dikedepankan atau didahulukan dari mubtada'nya. Maka kalimatnya menjadi Nah, ketika khobar dikedepankan, maka mubtadanya boleh nakiro. Tuh. Kalimat di atas khobarnya yaitu fasal boleh didahulukan atas mubtadanya. Di kelas ada anak. Di kelas ada anak. Yang ketiga, ini Bapak Ibu cek ke bukunya, ada yang perlu dikoreksi nih. Apabila mubtada berada setelah huruf nafi atau istifham ya, kata isimnya dibuang tuh. Atau istifham. Jadi isim itu boleh dibuang. Bisa huruf, bisa isim. Contohnya ma'ahadun fil fasal. Tidak seorang pun ada di dalam kelas. Ailahun ghairullah. Apakah ada Tuhan selain Allah, itu istifham. Kata yang bergaris bawah adalah mubtada dari nakir yang ada setelah huruf nafi, itu istifham. Nah, Tanya Ustaz. Iya, silakan. Ma'ahadun fil fasli. Iya. Ma kan juga huruf istifham Ustaz. Iya. Bukan, tapi ma di sini bukan istifham, berfungsi sebagai nafi. Betul, ma itu istifham, tetapi dalam kalimat ini ma-nya menjadi nafi. Bagaimana kita tahu bahwa itu nafi, Ustaz? Kalau di istifham, apa istifham artinya? Tidak. Istifham. Bertanya. Ya, bertanya. Jadi kalimatnya gimana kalau istifham?
Ma Muhammadun fil fasli. Ya, berarti gimana kalimatnya? Artinya apa itu? Apakah Muhammad di kelas? Oh, kalau Muhammad ma ma'rifat. Oh, Ini kalimat ini benar. Ma ahadun fil fasl, gitu kan? Ma ahadun fil fasl itu bisa saja, tapi rasanya agak aneh aja. Dan dikasih tanda tanya berarti berarti dia istifham. Gitu. Tapi kalau ma ahadun fil fasl mestinya bukan ma. Nah, gitu ya. Hal ahad fil fasl atau ahadun fil fasl. Jadi benar ma itu bisa istifham, bisa Bisa. ya, nafi ya, bisa nafi. nafi. Ya, tapi kalau maksudnya dia istifham, kayaknya kata-kata ma ahadun fil fasl kurang pas. Ahad. Ahadun fil fasl atau hal ahadun fil fasl itu tuh Pak Iman. Syukur Ustaz. Iya, betul. Iya, betul ya. Artinya betul, ma itu boleh istifham, boleh, tapi dalam konteks ini kalimatnya rasanya kurang pas. Oke. Jadi, ilahun ghairullah itu istifham. Yang terakhir, ini ada 4 ya. Apa itu? Apabila mubtada berupa doa baik maupun buruk, itu boleh nakiroh. Ya. Apabila mubtada berupa doa baik maupun buruk, tuh boleh nakiroh tuh. Makanya Bapak Ibu yang muliakan, kalau mengucapkan salam bisa assalamualaikum, bisa juga tuh salamun alaikum, boleh tuh. Cuma kita enak atau enggak itu urusan pribadi. Salamun alaikum. Ya. Apalagi contoh apa ya kalimat yang lain. Assalamualaikum. Khairun lakum. Khairun apa namanya? Khairun fi sabahikum. Semoga kebaikan di pagi hari ini. Sa'idun lakum. Nah itu boleh tuh. Sa'idun lak. Sa'idun lakum. Sa'idun lakum atau lak. Semoga bahagia. Semoga kebahagiaan milikmu. Gitu boleh. Nah, yang umum assalamualaikum, tapi boleh assalamualaikum. Maka jawabannya Bapak Ibu, waalaikumsalam, boleh waalaikumsalamun. Waalaikumsalam, boleh. Kalau waalaikumsalam, waalaikumsalamun tadi itu. Kenapa? Karena khobarnya dikedepankan alaikum. Maka mubtadanya di belakang salamun itu boleh nakiro. Kalau yang itu alasannya apa? Karena khobarnya dikedepankan alaikumsalamun. Boleh ya. Tapi kalau salamun alaikum, kenapa dikedepankan? Apa namanya? Karena dia doa. Nakiroh dan dia doa. Tuh, doa. Doa yang buruk itu ya. Wailun lil aqab. Celakalah. Celakalah bagi tumit-tumit. Oh, enggak bagi tumit. Iya, tumit yang kalau wudhu kagak basah. Jadi waktu wudhu di basuhnya tumitnya masuk kaki kagak basah. Basah wudhunya. Wah itu celaka tuh. Itu maksudnya. Tuh, hadis Nabi begitu tuh. Oh belum save. Kopi. Ini kalau keburukan, kalau kebaikan. Wailul lil mutaffifin.
Tadi tuh salamun alaikum. Salamun alaikum. Tibtum fadkhuluha khalidin. Ya. Qala lahum khazanatuha salamun alaikum. Ini ada dalam surat Az-Zumar ya. Para malaikat memberi salam kepada penghuni surga. Salamun alaikum. Semoga sejahteraan untuk kalian hai para penghuni surga. Gitu ya. Salamun alaikum. Surat Yasin juga ada ya maksudnya? Oh ya, salamun alaikum. Ya. Apa namanya? Salamun alamin. Salamun alaikum ya Rabbir Rahim. Ya, itu sama ucapan kepada penghuni surga juga tuh. Baik. Pak Ustadz, tolong itu penjelasan dari itu apa ya? Yang mana? Yang idofat lafzi itu gimana Pak Ustadz? Tadi saya masih belum. Idofat lafzi itu artinya mengidofahkan kata kepada nakiro, bukan fungsi untuk mentakrifkan, tapi fungsi taksis saja. Jadi contohnya misalnya kitabu, ya kitabu. Kalau kitabut tilmidzi kan idofat, apa namanya, idofat untuk fungsi ta'rif tuh, ya fungsi ta'rif. Oh berarti kitab miliknya anak, gitu ya. Kalau idofat lafzi itu idofat lafzi itu fungsinya taksis. Jadi kitabu waladin, kitabu mudarrisin, itu buku kitabu mudarrisin guru. Buku punyaan guru. Buku guru, bukan guru. Buku guru. Ya, kan buku macam-macam, bisa buku anak, bisa buku macam. Kitabu fikhin, kitab fikih. Tapi hanya untuk bisa pengelompokan aja gitu, mengelompokkan. Tapi bukan fungsi untuk ta'rif. Kalau fungsi ta'rif pakai ma'rifat. Gitu ya. Kita sedang bicara fungsi apa namanya itu kan nakiro kan ya, nakiro ya. Nakiro. Contohnya nih. Itu idhofat kepada isim nakiro, yakni idhofat kepada isim nakiro, maka tetap nakiro, maka mudhofnya tetap nakiro, karena fungsinya untuk bukan untuk menjadi ma'rifat, gitu ya. Contohnya misalnya kan babu faslin. Apa arti babu faslin, Bapak Ibu? Pintu kelas. Pintu kelas. Bukan pintu miliknya kelas di sini maksudnya. Sebab pintu yang punya pintu kan bukan kelas saja. Mobil punya pintu, rumah punya pintu, gitu. Oh, ini jenisnya pintu kelas. Ini pintu tapi pintu kelas nih, bukan pintu mobil. Nah, itu namanya idhofat taksis. Babu faslin jamilun. Tapi kalau babul fasli fungsinya untuk ta'rif. Tapi kalau babu faslin itu fungsinya untuk ta'rif, fungsinya taksis. Pintu kelas indah. Iya, oke, tadi. Kelas. Nah, kata babun situ Bapak Ibu, kata babu itu tetap nakiro. Tidak jadi ma'rifat. Tapi kalau saya sebut babul fasli baru dia jadi ma'rifat. Karena apa? Karena didhofatkan kepada ma'rifat. Kalau didhofatkan kepada nakiro, dia tetap nakiro. Tetap nakiro. Tapi fungsinya untuk membuat untuk mengenal jenisnya, bahwa pintu ini jenisnya pintu kelas, bukan pintu mobil, bukan pintu yang lain.
Gitu ya. Nah, Pak, Berarti kitabu fakta. fikhin, kitab kan banyak, tapi ini kitab fikih, bukan kitab hadis, bukan kitab macam-macam. Nah, itu namanya idhofat kepada idhofat lafzi kepada lafaz, tapi yang bukan ma'rifat, tapi nakiro, tetap nakir, dan kata-kata babunya tetap nakiro. Tapi boleh jadi mubtada. Kenapa? Itu dia, karena idhofat lafzi seperti ini. Baik, Bapak Harus Ibu sekalian. sama-sama nakiroh. Harus sama nakiroh, iya. Kalau ma'rifat fungsinya bukan nakir, bukan untuk taksis, namanya ta'rif. Gitu. Babul fasli jamilun. Babu faslin jamil. Gitu. Baitu rajulin kabir. Itu. Berarti gimana maksudnya itu Bapak Ibu? Baitu rajulin kabir. Rumah laki-laki besar, cuman nggak tahu Iya. orangnya mana gitu ya Ustaz ya. Iya benar, tapi orang yang mana nggak jelas. Pokoknya punya laki-laki, bukan punya perempuan, bukan punya ini, gitu. Umum. Itu namanya taksis. Sayyaratu mudirin ghaliyatun. Apa teman-teman? Mobil direktur mahal. Direktur mana aja, pokoknya mobilnya mahal aja. Mobil mahal aja. Iya. Oh, atau Mercy atau BMW itu terserah yang punya. Iya. Mau SMA atau mau apa namanya SMP boleh. Iya, daripada SMK-nya nggak muncul-muncul ya SMA aja deh. Oke, Bapak Ibu, itu dia bahasan kita tentang mubtada tuh. Masya Allah. Padahal mubtada doang ya, lama juga. Belum khobar. Khobar ini. Waktunya udah hampir habis. Kan luas soalnya. Luas benar, Bu. Ya. Luasnya lebih luas daripada kota Tegal ya, Bu Faiza. Iya. Aduh, lama tak bersua Bu Faiza, gimana? Taunya mubtada marfu Alhamdulillah. gitu aja. Jadi alhamdulillah hari ini bisa bersilaturahim lagi Bu Faiza dengan Pak Samsul lantaran wasitnya mubtada. Istilahnya mubtada. Baik, Bapak Ibu, kita cukupkan untuk ini. Kita lanjutkan ke surah Maryam ya. Ayat 76. Kemarin 76 ya, sekarang 77 berarti ya. 76 keempat terakhir ya. Terakhir 75 ya, Bunda Kinan ya? Iya, Ustaz, betul. Ya, untuk 76 boleh Bunda Kinan bacakan kita semuanya. Baik, Ustaz. Monggo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Dan amal kebajikan yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik kesudahannya. Terima kasih Bunda Kinan. Iya. Tapi yang muliakan memahami ayat ini tidak bisa ayat ini saja, tapi harus merujuk kepada ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya berbicara tentang gambaran orang-orang kafir ya. Orang-orang yang kafir yang sesat, yang dalam kesesatan tetapi mereka tidak merasa benar, lalu mencemooh, mengejek Nabi dan para sahabat. Maka ayat ini turun untuk menghibur orang yang beriman, bahwa mereka, hai orang-orang beriman, itu meskipun kalian tampak di dunia tidak kelihatannya nggak sebahagia mereka, nggak heboh mereka, tapi kalian ada ada harapan kebaikan yang lebih nanti yang pasti Allah hadirkan untuk kalian kapan di akhirat nanti. Wa yazidullahu alladzina tadaw hudan. Allah menambah petunjuk orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk. Petunjuk itu menjadi lebih sabar, lebih taat, lebih tunduk kepada Allah SWT, lebih baik lagi dalam pendekatan kepada Allah Ta'ala. Dan ketahuilah sesungguhnya al-baqiyat as-salihat, yang hal-hal yang langgeng, yang baik, yang kekal, yang baik, itu di sisi Allah lebih baik balasannya dan lebih baik kesudahannya. Nah, itu hiburan kepada orang-orang yang beriman.
Boleh engkau mungkin dibanding mereka tampaknya tidak sebahagia mereka di dunia, tetapi ada janji, ada harapan kebaikan yang langgeng, yang kekal akan dapatkan nanti di akhirat nanti. Nah, itu sebagai pujian, sebagai hiburan kepada orang yang beriman. Baik, ayat selanjutnya boleh pada Bunda Faiza lagi boleh baca? Kalau boleh baca, boleh pun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aital ladzi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada. Lalu apakah engkau telah melihat orang yang mengingkari ayat-ayat kami dan dia mengatakan pasti aku akan diberi harta dan anak. Ya, jadi ini sebenarnya lalu apakah engkau melihat orang yang kufur terhadap ayat-ayat kami dan dia mengatakan di akhirat pasti aku akan diberi harta dan anak. Ini ada sabab nuzulnya. Ayat ini berbicara orang-orang kafir kepada sahabat Nabi yang namanya Khabbab. Khabbab itu beriman kepada Nabi tapi ternyata miskin dan tidak punya anak. Maka mereka mencela ya Khabbab bin Arad sebagai orang yang sengsara, gitu ya. Maka ayat ini lagi-lagi menjadi ayat penghibur bagi orang yang beriman. Afara'aital ladzi kafara bi ayatina wa qala la utayanna mala wa walada. Lalu apakah engkau melihat orang-orang yang kufur terhadap ayat kami dan dia mengatakan pasti aku akan diberi harta dan anak. Padahal tidak demikian. Nanti dijelaskan pada ayat berikutnya. Itu adalah klaim sepihak. Orang-orang yang tidak beriman itu klaimnya saja mereka akan bahagia di dunia dan di akhirat nanti. Bahkan orang Yahudi mengatakan kami hanya akan disiksa beberapa hari saja. Lan tamassana nar illa ayyaman ma'dudat. Maka klaim-klaim seperti ini itu sesungguhnya adalah klaim sepihak yang tidak ada benar sama sekali. Kan gitu. Maka di ayat selanjutnya ini menjelaskan tentang klaim tadi bagaimana di sisi Allah. Fadal. Selanjutnya dengan Pak Haji Puji. Pak Puji monggo ayat ke-78 Pak. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. At-tala'al ghaiba amittakhadha 'inda rahmani ahda. Sadaqallahu alaihi. Adakah dia melihat yang gaib atau dia telah membuat perjanjian di sisi Tuhan yang Maha Pengasih? Demikian Ustaz. Baik, makasih Pak Haji Puji. Jadi Allah melalui nabinya mengingatkan itu klaim orang-orang kafir yang mengatakan la utayan nama la walada, kami pasti diberikan harta dan anak-anak nanti di akhirat. Emang mereka tahu? Nah, kira-kira gitu tuh. Emang tahu? Mereka tahu yang gaib, yang akhirat nanti? Kan nggak tahu mereka. At-tala'al ghaiba, apakah mereka tahu yang gaib? Amit takhadar rahmani walada, amit takhadar indar rahmani walada, atau mereka waktu hidup di dunia pernah buat perjanjian sama Allah bahwa mereka nanti akan dijanjikan oleh Allah akan dikasih anak dan harta di akhirat, kan enggak. Jadi kalimat ini menampik, menolak klaim anggapan bahwa orang-orang kafir itu akan diberi ini dan itu di akhirat, akan bahagia. Enggak. Mereka nggak tahu tentang akhirat kok. Jangankan orang kafir, orang mukmin aja nggak tahu tentang akhirat bagaimana, kecuali yang digambarkan oleh Al-Quran dan dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Dan mereka pun tidak layak mendapatkan itu karena nggak ada janji Allah kepada orang kafir bahwa mereka akan diberi kebaikan, kebahagiaan di akhirat nanti. Nah, ayat selanjutnya lebih menegaskan lagi nih. Bunda Erlin, monggo. Ayat ke ayat ke-79. Boleh dinyalakan dulu Bun, mungkin mikrofonnya.
Bu Erlin, mikrofonnya masih mati. Iya masih mati itu ya Bun. Apa mikrofonnya Bun? Ayo Bun, boleh nyalakan dulu. Nah Bun, ayat ke-79 ya Bun ya. Ayo. Surat Maryam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 79. Kalla. Kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu minal azabi ada. Sama sekali tidak kami akan menulis apa yang dia katakan, dan kami akan memperpanjang azab untuknya secara sempurna. Oke, coba itu kalimatnya nih. Jadi kala, ya, kala enggak demikian, kata, ya, enggak demikian. Sanak tubuh mayakul, kami akan catat tuh. Itu kan kalau ada kita saja kalau di sini kan awas ya, ingat tuh gitu tuh. Kala sanak tubuh mayakulun. Ya. Sama sekali kami akan tulis apa yang mereka katakan itu. Wa namuddu lahu minal azabi madda. Dan karena ucapan itu, oleh sebab ucapan itu, justru nanti mereka akan ditambah siksa panjangnya kekalnya azab. Gitu. Jadi ucapan-ucapan dusta mereka justru akan memperberat azab mereka. Itulah juga yang terjadi dalam pemahaman istidraj. Nikmat yang terus diberikan oleh Allah kepada orang-orang kafir sesungguhnya adalah cara untuk menambah pertanggungjawaban, cara untuk menambah penyiksaan, kesengsaraan, azab nanti di akhir. Na'udzubillah min dzalik. Demikian Bapak Ibu yang kami muliakan, surah Maryam gitu ya. Tadi ada at-tala'al ghaib. Hamzanya hamzah apa itu? Istifham lagi. Bukan. At-tala'al ghaib yang ayat 78. Hamzanya adalah hamzah istifham. Biasanya kalau untuk a memang diikuti dengan am ya. Am. Maka diikuti tuh. At-tala'al ghaiba amit Mittahada. Indar rahmani ahda. A'angzartahum am tunzirhum. Araghibun anta an alihati. Jadi kalau a biasanya diikuti am. Atofnya itu am. Baik. Demikian para Bapak Ibu yang muliakan kajian kita, pertemuan kita perdana di kajian tarjamah dan kaidah al-muyassar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita lanjutkan insyaallah di kesempatan yang akan datang dan semoga memberi manfaat bagi kita semuanya yang sedikit ini insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita akhiri dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Jazakallah khair.